Hai, halo teman-teman. Saya Renhat Dinanda. Kali ini saya akan menerangkan tentang salah satu studi kasus business intelligence. Oke, kita mulai saja. Nah, ini adalah studi kasusnya. Rian memiliki suatu bisnis yang bergerak di bidang penjualan berbagai produk makanan. Ya, kita dapat menganggapnya sebagai restoran, ya, menjual berbagai produk makanan, restoran. Produk-produk tersebut dikategorikan berdasarkan tren tertentu. Jadi, setiap produk ini dia akan memiliki satu tren saja. Menurut satu tren ini, dia akan memiliki berbagai macam produk. Nah, maksud tren ini apa? Nah, sebagai contoh, misalnya ada tren makanan abad 20. Nah, produk-produknya apa? Produk-produknya misalnya seperti pizza, spaghetti, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Itu hanya sebagai contoh saja. Nah, bisnis tersebut diketahui memiliki banyak cabang. Start skema dari bisnis tersebut sebagai berikut. Nah, teman-teman harus melihat start skemanya. Oke, kita akan mulai dengan contoh masalahnya. Nah, saya memberikan lima contoh masalah. Oke, kita bahas satu persatu, dimulai dari nomor satu. Rian ingin memahami tren yang memiliki penjualan tertinggi pada setiap bulan, sehingga dapat membantu dalam mempertimbangkan produk makanan apa saja yang lebih baik dijual pada bulan tersebut. Nah, tadi sesuai yang saya terangkan, satu tren makanan memiliki berbagai macam produk. Sementara satu produk ini hanya dikategorikan dalam satu tren saja. Sehingga dengan mengetahui tren yang memiliki penjualan tertinggi ini, misalnya di bulan Januari, karena ini kan pada setiap bulan ya, di bulan Januari tren makanan tertinggi itu tren makanan abad 20. Nah, dengan demikian, tren makanan abad 20 tadi yang memiliki produk spaghetti, pizza, dan lain sebagainya. Nah, Rian sebagai pemilik bisnis ini tentunya dapat mempertimbangkan, oh mungkin di bulan Januari ini aku harus menjual produk-produk makanan spaghetti, pizza, karena setelah kulihat setelah Rian lihat dari hasilnya, ternyata tren makanan abad 20 ini dia yang tertinggi penjualannya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nomor 2. Rian ingin memahami tren yang memiliki penjualan tertinggi di setiap cabang, sehingga dapat membantu dalam mempertimbangkan produk makanan apa saja yang lebih baik dijual di cabang tersebut. Nomor 2 ini dia sama mirip dengan nomor 1, yang membedakan adalah bila nomor 2 batasannya adalah bila nomor 1 batasannya adalah pada setiap bulan. Nah, nomor 2 dia batasannya adalah di setiap cabang. Oke, seperti itu. Kita lanjut nomor 3. Rian ingin memahami produk makanan yang memiliki kuantitas penjualan terendah di setiap cabang, sehingga dapat membantu dan mempertimbangkan untuk tetap atau berhenti menjual produk makanan tersebut di cabang tersebut. Nah, kita bayangkan saja nih, bila teman-teman sebagai pemilik bisnis, tentunya misalnya produk A di cabang tertentu nih, ya, ternyata setelah kita lihat, oh, ternyata produk A ini dia kuantitasnya rendah banget, ya, kuantitasnya rendah banget di cabang tertentu nih. Tapi, nah, kuantitas terendah ini kan teman-teman juga harus perlu memperhatikan, dia kuantitas terendah ini apakah ya pada akhirnya nanti ini untuk mempertimbangkan tetap atau berhenti menjual. Kalau misalnya nih kuantitas terendahnya ini masih menjual 100, nah ini kan masih perlu dipertimbangkan. Mungkin 100 ini masih cukup banyak, makanya kita tetap berhenti. Kayak tetap menjual. Nah, kalau misalnya ternyata cuma 10, dah kan terlalu sedikit. Nah, itu nanti bisa membantu pemilik bisnis dalam kasus ini Rian untuk ya mungkin lebih baik berhenti menjual produk seperti itu. Oleh karena itu ya itu. Oke, selanjutnya nomor 4. Rian ingin memahami penjualan produk makanan tertentu di setiap cabang pada bulan tertentu, sehingga dapat membantu dalam mempertimbangkan untuk menjual lebih banyak, tetap, lebih sedikit, atau tidak menjual produk makanan tersebut di cabang tertentu pada bulan tersebut. Ya, ini seperti ini. Misalnya, tentunya dengan mengetahui penjualan produk makanan tertentu, misalnya produk A ya, misalnya produk A, kemudian kita menampilkan di setiap cabang penjualan produk makanan A itu, terus kemudian misalnya pada bulan tertentu, pada bulan Januari. Nah, tentunya kita akan melihat, oh, cabang A dia ternyata lebih tinggi, paling tinggi, kemudian disusul dengan cabang C dan lain sebagainya. Nah, tentu dengan mengetahui ya perbandingan seperti itu nantinya yang akan kita buat. Nah, dengan mengetahui perbandingan seperti itu, tentunya itu akan membantu Rian sebagai pemilik bisnis dalam kasus ini untuk mempertimbangkan apakah lebih baik yang peringkat 1 ini dia oke, kita menjual lebih banyak aja, atau mungkin oke, yang di tengah-tengah ini kita tetap aja deh, jangan menjual lebih banyak, jangan menjual lebih sedikit. Terus kemudian yang hampir mencapai dikit-dikit itu mungkin kita kurangi aja, kita lihat aja progresnya nanti bagaimana. Kemudian terus yang aduh, kok ada yang 10, ada yang terlalu sedikit penjualannya.
Oke, kita berhenti menjual produk itu di cabang itu. Nah, itu nomor 4, contoh masalahnya seperti itu. Kita lanjut nomor 5. Rian ingin memahami produk makanan apa saja yang memiliki penjualan yang lebih rendah pada akhir pekan daripada pada hari kerja di cabang tertentu, sehingga dapat membantu dalam mempertimbangkan untuk menjual lebih banyak, tetap lebih sedikit atau tidak menjual produk makanan tersebut pada akhir pekan di cabang tersebut. Nah, ini kita bayangkan lagi nih. Nah, dalam kasus ini kan dia restoran ya. Nah, restoran itu biasanya tentunya kalau teman-teman tahu di akhir pekan, pada akhir pekan itu dia lebih ramai daripada pada hari kerja. Nah, oleh karena itu Rian sebagai pemilik bisnis ini dia ingin mengetahui mana penjualan yang lebih rendah, mana penjualan produk yang lebih rendah pada akhir pekan daripada pada hari kerja. Jadi pada hari kerja ini lebih banyak daripada pada akhir pekan, yang mana aja. Nah, tentunya ini untuk apa? Ya tentunya kalau misalnya kita tahu pada akhir pekan ini lebih rendah, oh berarti produk ini dia lebih disukai mungkin pada hari kerja daripada pada akhir pekan, ya, dan seperti itu. Nah, itu tentunya dapat membantu mempertimbangkan apakah lebih baik menjual lebih banyak, tetap lebih sedikit, atau bahkan mungkin ya kita lebih baik nggak menjual aja. Ya, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, Rian ingin memahami produk makanan apa saja. Nah, berarti kan nantinya ada produk A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian perbandingannya pada akhir pekan dan pada hari kerja. Nah, kalau ini nantinya kita tampilkan dalam satu chart yang sama, tentunya dia akan kelihatan, ini mana yang produk makanan A pada hari kerja di akhir pekan, yang mana produk B pada hari kerja di pekan yang mana. Nah, tentunya itu akan membingungkan. Oleh karena itu nantinya produk makanan apa saja ini akan ya pengguna dalam kasus ini Rian sebagai pemilik bisnis dia ingin memilih produk makanan yang mana, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke dalam query-nya. Oke, query-nya. Nah, teman-teman dapat melihat sendiri query-nya. Ini ada query ke-1, kemudian query knowledge. Query knowledge ini apa? Nah, knowledge ini dia dalam membuat chart-nya ini dia akan mendefinisikan field-fieldnya. Ya, field-field yang diketahui ini dia didefinisikan sebagai apa? Apakah atribut, description-nya, ataukah measure, value-nya. Atau dalam bahasa ya chart mungkin atribut itu sumbu X-nya, sementara measure-nya itu sumbu Y-nya. Nah, nanti teman-teman akan mendefinisikan itu, kemudian mendefinisikan untuk field measure-nya atau sumbu Y-nya, dia aggregate function-nya apa. Oleh karena itu, SQL query untuk nomor 1 yang aslinya seperti ini, tapi saat diubah menjadi knowledge, dia akan seperti ini. Ya, ini adalah query-query-nya. Query ke-1, query ke-2, query ke-3, query ke-4. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk query ke-4 ini, dia ada namanya parameter. Kenapa ada namanya parameter? Kita akan melihat lagi untuk soalnya. Nomor 4. Dia ingin memahami penjualan produk makanan tertentu. Nah, ini, produk makanan tertentu. Jadi, penjualan produk apa? Produk yang mana? Apakah produk A, produk B, produk C? Nah, di setiap cabang, jadi nanti ada perbandingannya. Di setiap cabang ini produk A, produk yang dipilih pengguna ini, dia seberapa tingginya pada bulan tertentu juga. Nah, ini ada parameter kedua pada bulan tertentu. Oleh karena itu, saat teman-teman melihat query-nya, nah ini, dia ada 2 parameter. Produk key, untuk ya, nama produknya, tentunya untuk produknya ya. Kemudian month of year, ini untuk bulannya tentunya. Nah, saat kita menggunakan parameter, nanti di knowledge kita perlu yang namanya LOV, list of value. Nah, list of value ini tentunya ya daftar-daftar value yang mungkin untuk menjadi value dalam parameter ini. Nah, kita ingin dalam parameter produk ini adalah daftar nilai-nilai produk yang ada. Oleh karena itu, di sini ya teman-teman harus melihat, kita berusaha untuk mengambil produk key-nya dan produk name. Produk key nanti yang sebagai value yang masuk ke sini, produk name ini adalah sebagai description. Jadi sebagai ini yang akan dilihat oleh pengguna, namanya. Kan tidak mungkin pengguna melihat key-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini apa? Kan tidak mungkin, pengguna juga 1 ini produk apa, 2 ini produk apa. Nah, nanti kalau produknya banyak kan tentunya pengguna akan bingung. Nah, oleh karena itu kita perlu namanya product name, ini sebagai description-nya. Begitu pula untuk month of year, ada month of year-nya ini sebagai value-nya, sebagai key-nya. Kemudian ada date, day, month, ini sebagai nanti ya menampilkan Januari, Februari, Maret, dan lain sebagainya. Description-nya. Nah, begitu pula nomor 5, nah ini, dia juga ada parameter. Ya, dia ada parameter. Kenapa dia ada parameter? Kalau teman-teman perhatikan nomor 5, dia ingin memahami produk makanan apa saja. Nah, saya sudah menerangkan nih tadi ya, produk makanan apa saja. Kita tidak mungkin membuat semua produk dalam satu chart yang sama. Dengan perbandingan pada akhir pekan pada hari kerja. Ya, lebih baik kalau ya pengguna memilih produk makanan apa nih. Nah, terus kemudian
diberikan perbandingan ya pada akhir pekan begini, pada hari kerja begini, itu lebih enak dilihatnya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, untuk query nomor 5 dia juga ada parameter. Nah, saya tidak akan menerangkan lebih detail terkait query ini. Teman-teman dapat melihatnya sambil memahami. Mungkin kalau saya terlalu kecepatan dalam men-scrollnya, teman-teman dapat pause sejenak, kemudian sambil memahami, atau mungkin rewind. Oke. Kita lanjut untuk masuk ke dalam knowledge-nya. Setelah kita menyiapkan query dan lain sebagainya, kita sudah memahami soal, udah membuat query untuk menjawab soal tersebut, kita masuk ke dalam knowledge. Oke, knowledge tentunya teman-teman harus mempersiapkan data source yang terlebih dahulu. Oke, data source-nya saya sudah menyiapkan data source, 2 data source ini. Ya, kemudian teman-teman juga harus menyiapkan dataset-nya. Nah, dataset ini yang tadi saya sarankan menggunakan dataset yang untuk knowledge, bukan dataset yang asli. Karena ya, sesuai keterangan saya sebelumnya ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan 5 datasetnya. Oke, selanjutnya untuk query yang berparameter, ya, seperti query nomor 4 dan query nomor 5, teman-teman harus menyiapkan namanya LOV management, LOV di LOV management, dan menyiapkan analytical driver di analytical driver management. Ya, saya juga sudah menyiapkan LOV dan analytical drivernya. Ya, nah ini LOV-nya, kemudian dan analytical driver-nya. Oke, analytical driver-nya saya menyiapkan yang ini. Oke. Nah, oke. Setelah kita sudah menyiapkan itu semua, sekarang kita sudah dapat membuat chart-nya. Kita buka bagian document development. Nah, kalau teman-teman belum ada functionality ini, teman-teman dapat membuat functionality-nya di ini. Bagian functionalities management ini. Nah, teman-teman dapat membuat functionality-nya. Oke, kita kembali lagi untuk melihat chart-nya. Nah, saya sudah menyiapkan kelima chart-nya. Kita akan melihat hasilnya saja secara langsung. Oke, saya akan langsung membuka kelima-limanya. Oke. Nah, ini untuk yang chart nomor 1 dulu ya. Saya belum akan membuka lima-limanya. Ini saya baru buka nomor 1 dan nomor 2. Untuk yang nomor 5, nah ini. Saya melihat ini, ternyata Rian sebagai pemilik bisnis dapat melihat. Oh, ternyata maksimum untuk bulan Januari itu sebesar ini, sebesar ini, sebesar ini, sebesar ini, sebesar ini, dan lain sebagainya. Dan seterusnya untuk setiap bulan. Nah, jujur saya masih belum memperdalam terkait knowledge. Bagaimana cara untuk menampilkan ini bukan menampilkan berdasarkan bulannya, tapi berdasarkan benar menampilkan berdasarkan bulannya, tetapi bagaimana menampilkan nama produknya juga apa. Nama trennya ya, dalam kasus ini kan maximum of sales total of trend ya. Nama trennya saya belum tahu bagaimana caranya. Ya, tapi ini adalah hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk nomor 2, nah, kenapa banyak sekali? Ya, karena datanya ini ada sampai 300 ya. Makanya di sini sebenarnya ada 300 ini. Ya, ada 300 sumbu X ya. Untuk setiap branch-nya, ya kan? Ini karena berdasarkan branch-nya. Kemudian kita akan melihat untuk yang nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, saya akan membukanya. Ups. Nah, nomor 3. Nah, ini sama, dia kurang lebih sebenarnya dia mirip dengan nomor 2 ya. Nanti kalau teman-teman perhatikan query-nya juga, teman-teman rewind dan lihat query-nya juga, dia sebenarnya query-nya mirip. Yang membedakan apa? Di sini dia adalah total trend, di sini adalah sales quantity ya. Sales total, sales quantity, trend, produk, maksimum ya kan, maksimum. Kemudian minimum. Nah, tapi dia tetap each branch. Makanya di sini datanya kelihatan kecil-kecil karena 300 field. 300 atribut. Nah, kemudian untuk nomor 4 dan nomor 5, ya, teman-teman dapat mengisi dulu ingin parameternya apa, value parameternya, kemudian kita execute. Nah, dapat dilihat, oh ternyata cuma untuk produk A dan mon A ternyata cuma ada di branch 199. Nah, sumnya sekian. Nah, nanti teman-teman juga dapat mengeksplorasi sendiri ya. Nah, misalnya untuk yang nomor 5 ini, kita isi product name, branch name-nya apa. Oh ya, maaf ya kalau nama product name dan branch name seperti ini, karena ini data dummy, data tiruan. Sehingga menggunakan semacam lorem ipsum. Kalau teman-teman tahu ya, teman-teman sudah mencarinya sendiri tentang lorem ipsum. Oke, nah, ternyata untuk sales total sales-nya untuk di weekday, weekend, berdasarkan produk A, kemudian based on product and branch, oke, maaf ya, based on product and branch, jadi di produk A, branch A, ternyata tidak ada penjualannya. Oh ya sudah, nah nanti teman-teman dapat mengeksplorasi sendiri untuk parameternya. Oke, sekian dari saya, maaf kalau saya terlalu cepat dalam berbicara, maaf juga kalau ada salah kata. Terima kasih teman-teman telah menonton.